Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan temannya dan memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ibu absen dulu. Adila? Amanda? Minggu lalu kita belajar, masih ada yang ingat? Masih, Bu. Materi tentang apa? Iman kepada Allah. Oke, iman kepada kita Allah. Hari ini kita belajar tentang apa? Iman kepada Allah. Allah. Jadi latar belakang materi kita minggu lalu dengan hari ini tetap sangat berkaitan karena minggu lalu kita bahas tentang kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini tidak mungkin sampai ke umat manusia kalau tidak melalui perantara Rasul Allah. Jadi melalui Rasul Allah lah kemudian kitab ini sampai ke umat manusia. Tujuannya untuk apa? Dijadikan pedoman hidup. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Ibu mau bertanya dulu tentang materi kita hari ini. Ada yang tahu pengertian dari iman kepada Rasulullah? Bu. Oke, silakan. Aster ya, mau wakili. Jadi, iman kepada Rasulullah adalah mempercayai bahwa Rasulullah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Oke, beda kelas dulu. Jadi jawabannya pengertian dari iman kepada Rasulullah. Jadi salah satu contoh sikap Rasulullah yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu tadi berperilaku jujur. Umat manusia kan ada juga yang berperilaku jujur, ada juga yang tidak berperilaku jujur, ya. Pasti ada yang baik, ada yang buruk. Jadi sebelum ibu masuk ke kegiatan inti, seperti biasanya kita melakukan ice breaking dulu, oke? Oke, kalau begitu silakan maju ke depan. Oke, perhatikan ya anak-anak sekalian. Jadi ikuti apa yang ibu sampaikan, ya. Kalau ibu mengatakan kepala, kepalanya dipegang ya. Pundak, lutut, kaki. Paham? Paham. Mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, pulpen. Tujuan pelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian, silahkan mau lihat di layar. Atau ada yang mau membantu ibu membacakan tujuan pelajaran pada hari ini? Saya. Oke, Indri saja. Yang pertama, memahami makna iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, memahami hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ketiga, mempresentasikan hubungan antara sifat rasul dengan ketauhidan dan toleransi dengan benar. Yang keempat, mempresentasikan hubungan antara ketaatan dan kecintaan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Oke, jadi itu tadi tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi secara garis besar kita akan membahas tentang makna beriman kepada Rasulullah, hikmahnya, kemudian hubungan sifat-sifat Rasulullah dengan toleransi, kemudian hubungan ketaatan dengan kecintaan. Itulah yang sebentar kita bahas ya. Baik anak-anak sekalian, silahkan disimak video penjelasan tentang materi iman kepada Rasulullah ya. Silahkan disimak baik-baik, perhatikan baik-baik. Baik anak-anak sekalian, tadi kan kalian sudah menyimak tentang penjelasan materi beriman kepada Rasulullah. Nah, ibu akan menjelaskan tentang hubungan antara sifat-sifat Allah dengan toleransi. Tadi kan ada 4 sifat wajib Rasulullah atau Rasulullah. Yang pertama apa? As-siddiq. Oke, as-siddiq artinya apa? Benar dan jujur. Jujur atau benar. Ini wajib dimiliki oleh Rasulullah. Yang kedua, al-amanah. Al-amanah artinya Berpercaya.
membicarakan dengan baik-baik, musyawarah dengan baik-baik, otomatis kan terjalin hubungan yang baik, otomatis terjalin toleransi yang bagus. Ya, jadi ini adalah suatu kisah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Paham ya? Paham. Ada tidak hubungan antara ketaatan dengan kecintaan kepada Rasulullah? Ada Bu. Siapa yang menjawab? Saya Bu. Oke, si Sarifah ya, yang mewakili, silakan. Karena ketika kita cinta kepada Rasul Allah, maka otomatis kita akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, beri aplaus dulu. Ya betul sekali ya, bahwa hubungan ketaatan dengan kecintaan Rasulullah itu ada. Ketika kita mencintai Rasulullah, otomatis kita akan mentaati seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kan apa yang disampaikan Rasulullah itu kan perintah dari Allah. Sebaliknya, ketika kita membenci seseorang, contohnya David, ketika David membenci seseorang atau membenci sahabatnya, apa yang disampaikan oleh sahabatnya kan tidak dipedulikan. Begitupun dengan Rasulullah. Kalau kita tidak menyukai atau membenci Rasulullah, otomatis apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu akan kita tidak peduli. Kita tidak akan peduli. Padahal apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah, yaitu wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Dijadikan pedoman bagi kita agar kita selamat dari dunia dan akhirat. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya tentang materi kita? Saya Bu. Oke. Jangan stres aja yang mau kirim. Apa makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Oke, makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah mempercayai dan meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah itu adalah pilihan Allah yang diutus atau yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Untuk apa? Agar manusia itu selamat dari selamat dunia dan akhirat. Gitu ya? Oke, jadi sekarang ini kita akan menggunakan strategi cursor sama ya dengan minggu lalu. Saya rasa anak-anak sekalian sudah paham aturan mainnya. Tapi untuk sekarang, nah di depan ini sudah ada 3 kelompok atau 3 kata suarto dengan materi berbeda. Kelompok 1 itu membahas tentang sifat wajib Rasulullah, kelompok 2 membahas tentang sifat-sifat mustahil Rasulullah, kemudian sifat jaiz. Nah, kalian akan terbentuk kelompok sesuai dengan kartu yang kalian dapatkan. Ini adalah kartu penjelasan dari setiap sifat-sifat Allah. Kalian membagikan penjelasan dari setiap sifat-sifat wajib atau sifat mustahil dan sifat jaiz Rasulullah. Bagaimana, sudah dapat semua kartunya? Sudah. Kasih waktu selama berapa? 10 atau 5 menit? 5. Oke, 5 menit Ibu kasih waktu kalian untuk memasarkan penjelasan dari sifat yang kalian dapatkan. Ya? Siapapun kelompok yang lebih cepat menyusun atau menjelaskan sifat yang dia dapatkan, maka Ibu akan memberikan hadiah. Oke? 2, 3, oke. Sekarang kita adalah presentasi setiap kelompok.
Sifat wajib Rasul-Rasul Allah yaitu sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Berikut 4 sifat mustahil bagi Rasul yang perlu diketahui. Yang pertama, kizib. Al-kizib artinya yakni berdusta, mustahil bagi Rasul-Rasul Allah untuk berbohong. Ismatul Rasul adalah orang yang masuk terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi dari hari ini, yaitu makna mengimani Rasul Allah. Jadi, mengimani Rasul Allah yaitu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Kemudian hubungannya dengan toleransi dan ketaatan yaitu sebagai wujud kecintaan kepada Allah yang dibuktikan dengan cara mengimani Allah, mengimani Rasul Allah, mengimani bukan hanya percaya adanya Rasul Allah saja, tapi dengan melakukan apa saja yang diajarkan oleh Rasul Allah, yang salah satunya adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, beri aplaus dulu. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Rasul Allah memiliki 3 sifat, yaitu sifat wajib, as-siddiq, amanah, tabligh, dan amanah. Sifat mustahil yaitu kizib, al-khiyanah, al-khidmah, dan al-balad. Kita aplaus dulu. Kesimpulan dari materi kita ya, bahwa Rasulullah itu memiliki 3 sifat. Tadi sudah dijelaskan di video pembelajaran juga sangat jelas. Nah, hikmah mempelajari tentang iman kepada Rasulullah itu banyak sekali hikmahnya yang kita bisa dapatkan. Artinya makin sempurna iman kita. Saya rasa anak-anak sekalian paham. Salah satunya kita akan semakin cinta kepada Rasulullah. Kemudian kita akan lebih taat apa yang disampaikan kepada Rasulullah. Kita seharusnya menerapkan ya, lebih banyak menerapkan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi Ibu akan melakukan post-test untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi hari ini ya. Ibu sudah membagikannya di grup ya. Silakan aja. Selesai Bu. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Ibu cek dulu nilainya ya. Ibu cek nilainya di apakah kalian mendapatkan nilai yang memuaskan atau tidak. Oke, ternyata nilai yang kalian dapatkan sangat memuaskan. Ada yang dapat 85 dan ada 60 ya. Ibu akan membagikan bagaimana RKPD. Sekalian, pelajaran ini apakah kalian puas dengan strategi yang kita gunakan? Puas. Paham semua ya? Paham. Oke, kalau paham, alhamdulillah. Nah, materi yang kita pelajari minggu depan itu iman kepada hari akhir. Jadi Ibu meminta kepada anak-anak sekalian untuk membaca-baca materi ini di rumah. Kita tutup kegiatan pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Ibu persilakan kepada ketua kelas memimpin doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.